Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirun Tesiki, ya rahmatullah, Bapak Guru Bahasa Ugi. Hello guys, agak kareba anggota kulat de, ternepodo kareba semua gimana? Yes, soe melok kapal abak materiku, ya naritu. Tujuan pembelajaran tentang tari petenu. Mape Bali pakutanai poleri tarian petenu, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan materi tarian petenu. Maka duanna yang itu pugaui madece si bawa tongeng tarian petenu, yaitu melaksanakan atau memperagakan tarian petenu. Matenu dalam arti bahasa Indonesia itu bertenun bagi orang Bugis merupakan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun melalui pola pewarisan. Jadi yero patenungnya menggunakan pola sistem pewarisan. Jadi poleri neneta, no si anak cucuna, nah itu melalui pola pewarisan. Perkembangan teknologi membuat orang Bugis melakukan inovasi dengan mengadopsi dan memperbarui teknologi pertenunan yang telah dimiliki sebelumnya. Mentenung, bahan tenunan yang dahulu berasal dari serat kayu dan serat pandan kemudian menjadi benang kapas dan akhirnya menggunakan benang. Penenun mula-mula mengenal sutera dari pedagang India dan Cina. Mamulan nayaro patenungnya poleri Pak Dangkang poleri India si bawah Cina menggunakan benang sutra membuat tenunan lebih baik dan lebih murah. Nah, tari petenung, tarian ini melukiskan ketekunan, kesabaran wanita-wanita, akarya soang kasabarakanna dalam menenun sarung sutra, mulai dari mapali atau memental benang sampai kepada masau atau memasukkan benang sehelai demi sehelai ke alat tenun. Lalu kemudian ditenun sampai menjadi sarung, ditenungi mencaji lipa. Semua ini dikerjakan dengan penuh ketekunan tanpa kenal lelah. Nah, sejarah tari petenung. Mamulanna yero tari petenungnya pada ulang 10 Asera 62 Ripare-Pare. Diilhami oleh tari tenun dari Bali dipertunjukkan di Istana Bogor. Nah, dalam menyelesaikan tari itu terbayang oleh kebiasaan wanita-wanita Sulawesi Selatan yang juga senang menenun. Bahkan merupakan salah satu kerajinan tangan yang sangat populer. Nah, kita simak baik-baik kapan diciptakan itu tari petenung, di mana. Kemudian, untuk dapat menyusun tarian ini, sudah tentu diperlakukan pengetahuan tentang proses menenun sarung sutra
dari awal sampai menjadi sarung. Sebagai tambahan diberi variasi dengan mengeluarkan sarung yang disediakan di pinggang oleh seorang guru selesai ditenun untuk diperlihatkan. Nah, seperti itu. Nah, engka maknana gerakan tari patenung. Dalam tarian petenung ini, setiap gerakannya mengisyaratkan makna tentang kesabaran, ketekunan, ketelitian perempuan suku Bugis dalam proses tersebut. Nah, di mana proses yang panjang dalam menenun akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, ada unsur gerakan tari patenung. Nah, kita bisa lihat dengan baik sebentar ada saya tampilkan. Sebelum saya tampilkan, kita bahas dulu beberapa gerakan. Nah, dalam melakukan tarian patenung ada 7 gerakan dasar inti yang merupakan susunan dari gerakan awal hingga akhir dalam kegiatan patenung. Unsur gerakan dasar dalam tari patenung adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat baik-baik karena sebentar ada videonya ki paham ade cengi unsur-unsurnya mulai dari mono, di mana nanti ada gerakan mono yang mana nanti menggambarkan gerakan mono dalam tarian tersebut. Jadi pahami baik-baik penjelasannya. Nah, yang pertama itu mono merupakan gerakan dasar dalam tari patenung, yaitu mengolah kapas menjadi benang dengan cara dimasak. Nah, inasu yero kapasnya mencaci benang, kemudian inasu yero, kemudian ditarik-tarik sehingga menjadi benang. Gerakan mono dalam tarian patenung yaitu badan mengarah ke kiri sambil kedua tangan diayunkan ke kiri dengan lembut dan diteruskan ke arah kanan. Kemudian digerakkan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya itu mapali. Gerakan dasar kedua dalam patenung itu memintal benang. Gerakan dalam tarian tersebut posisi tangan menghadap ke depan, kemudian tangan diayunkan dari sebelah kanan bawah, sedangkan tangan kiri tetap di atas sambil jari tangan dilentikkan. Nah, makna dari gerakan tersebut menunjukkan kegiatan memainkan benang, menarik benang, meluruskan benang agar tidak kusut. Dibutuhkan konsentrasi dan fokus dalam kegiatan mapali, serta menjaga agar proses benang tidak kusut. Nah, kemudian unsur yang ketiga, makateluna ialah itu gerakan dasar ketiga dalam tari patenung, yaitu gerakan mencelupkan benang. Nah, gerakan tari pada saat mencelok itu yaitu tangan kiri berada di samping kepala, sejajar dengan kepala, dilentikkan dan diayunkan ke bawah dengan dasar lantai. Kemudian diikuti oleh tangan kanan diarahkan ke bawah hingga sejajar dengan tangan kiri. Gerakan tari tersebut menunjukkan kegiatan mewarnai benang dengan cara direndam pada sebuah wadah. Dalam proses mencelok memiliki makna patenung yang sangat membutuhkan ketekunan dan ketelitian untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Jadi memang sangat dibutuhkan ketelitian mengajarkan perempuan-perempuan itu untuk bisa tekun dan teliti dalam mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Jadi tidak semena-mena dalam melakukan suatu kegiatan akhirnya hasilnya tidak sesuai, acuh tak acuh, bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu bisa dilihat dengan kegiatannya dalam menenun. Nah, riasoi, gerakan dasar keempat dalam tari patenung yaitu menjemur benang yang telah direndam. Nah, gerakan dalam tari patenung tersebut yaitu tangan tetap di bawah, kemudian mengarah ke samping kanan dengan kedua tangan dihentakkan bersama sebanyak 3 kali berturut-turut dengan mengarahkannya ke bawah, tengah, atas. Nah, gerakan tari tersebut menunjukkan sebuah kegiatan menjemur kain yang telah diwarnai dan dijemur supaya kering dan siap
dilakukan proses berikutnya. Nah, selanjutnya itu mesau. Itu gerakan dasar kelima dalam tari patenung, itu menarik benang panjang untuk digulung. Kemudian gerakan dalam tari patenung tersebut yaitu penari dalam posisi berdiri, kemudian melangkah ke belakang sambil kaki berjinjit. Nah, gerakan tersebut diulang pada posisi sebelah kiri. Nah, gerakan tari tersebut menunjukkan kegiatan menarik benang panjang untuk disau. Dibentangkan pada sebuah papan yang lebar 20 cm. Proses masau itu merupakan proses yang membutuhkan banyak energi karena benang digulung pada papan untuk proses pemintalan. Nah, selain kesabaran dan ketekunan, semangat dan gairah untuk menyelesaikan setiap tahap matenung juga sangat dibutuhkan. Nah, di sini juga bagaimana dalam kehidupan tak sehari-hari, selain kesabaran dan ketekunan, semangat dan gairah untuk menyelesaikan setiap kegiatan itu harus memang bersungguh-sungguh. Kesabaran, ketekunan, semangat dan gairah. Kalau kita tidak semangat dalam mengerjakan tugas, tidak semangat di sekolah, tidak punya gairah, kan sama saja. Aparisi. Gerakan dasar ke-6 dalam tari patenung yaitu memasukkan benang satu persatu ke dalam sisir tenun untuk dilakukan petenungan. Gerakan dalam tari patenung tersebut yaitu tangan kiri penari sejajar bahu, tangan kanan diayunkan ke samping bawah dan gerakan 2 kali ke atas. Nah, semoga dipahami baik-baik yang mana nanti yang masuk di aparisi, yang mana nanti kegiatan matenung, yang mana masuk kegiatan-kegiatan unsur-unsur yang lain. Nah, nanti kita bisa tebak, oh ini aparisi, oh ini yang bagian matenung. Nah, pada gerakan aparisi alunan musik akan melambat. Nah, perhatikan baik-baik. Pada gerakan aparisi alunan musik akan melambat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pada proses aparisi tersebut membutuhkan konsentrasi dan fokus. Nah, ini juga masuk dalam kegiatan kita di sehari-hari. Bagaimana kita konsentrasi dalam belajar, bagaimana fokus dalam belajar. Seperti itu. Nah, gerakan dasar ke-7 dalam tari patenung yaitu matenung, yaitu gerakan memintal benang menjadi kain khas lipas sabde. Nah, itu nih hasil dari kegiatan matenung itu menghasilkan lipas sabde. Penari dalam sikap duduk sambil tangan digerakkan ke kanan ke kiri mengikuti hentakan musik yang pengiring yang menandakan suatu ekspresi menenun. Jadi sebentar itu juga ada bagian-bagian yang mana seperti orang sedang menenun, ada bunyi hentakan-hentakan seperti orang menenun. Nah, penjelasan. Dalam kehidupan nyata, suara hentakan alat matenung sering didengar oleh masyarakat dan penanda bahwa sedang ada aktivitas menenun. Jadi yoro alat patenungnya bisa didengar oleh masyarakat bahwa menandakan bahwa dia sedang ada aktivitas menenun. Demikian pula ketika menari, musik yang menghentakkan diperdengarkan agar penonton dapat merasakan proses matenung tersebut. Jadi cinampa engka musik yang penonton dapat rasakan, oh bahwa disinilah proses matenungnya tersebut. Yang ini yang dibilang matenung. Penari dalam patenung itu lebih dari satu orang. Nah, ini jumlah penari. Jumlah penari. Penari dalam tari patenung lebih dari satu orang. Biasanya dilakukan dengan jumlah 6 orang atau berjumlah genap. Namun untuk saat ini jumlah penari baik ganjil atau genap tidak menjadi masalah. Nah, kostum.
Ini juga salah satu poin penting dalam aktivitas tari patenung itu baju bodo ukuran panjang, lipat sabbe yang serasi, sehelai sarung atau dapat pula dibelah dua untuk dilipat. Nah, adapun perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh penari itu tegerok tedong, itu gelang panjang, patepok riase atau lola gelang kecil, simataya untuk lengan baju, gangkara atau anting-anting panjang, gerok makbule itu kalung panjang, patepok jaka itu semacam bando, bunga simboleng dan itu. Nah, alat tari. Nah, jadi ada juga alat yang perlu dipersiapkan, yaitu sarung yang dilipat seperti kipas. Nah, iringan musik kecapi dan sulin lengkap. Nah, di sini ada pilihan beberapa lagu. Ada mungkin anak-anakku bisa pilih sabbe-sabbena, masa Allah, ongkokna, nenek malomo. Nah, itu bisa kita pilih salah satunya. Tidak mesti harus satu lagu. Bisa kita memilih berbagai macam lagu, iringan lagu. Nah, tari patenung ini biasanya dipentaskan pada setiap kunjungan tamu-tamu penting dari daerah Sulawesi Selatan, terutama jika tamu penting hendak diberi hadiah sarung sutera khas. Nah, memang pada biasanya kalau ada orang penting dari luar itu kita berikan hadiah sarung seperti sarung sutera khas Bugis. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, memberi hadiah lipat sabbe kepada seseorang merupakan salah satu kebiasaan yang terdapat di seluruh Sulawesi Selatan. Misalnya hadiah untuk pengantin, nah, untuk bayi keluarga atau kenalan yang pertama kali datang berkunjung ke rumah, untuk tamu-tamu yang dianggap penting dan sebagainya. Nah, mungkin ini adat yang sudah mulai tersisihkan. Salah satunya itu tadi untuk pengantin, biasanya kita memberikan hadiah lipat sabbe untuk pengantin, untuk bayi mungkin sekarang itu sudah jarang. Nah, selalu diberikan sarung sutera sebagai pernyataan simbol kekeluargaan yang mendalam. Jadi kalau kita sudah diberikan sarung lipat sabbe itu menandakan bahwa kekeluargaan yang sangat mendalam. Seperti itu. Nah, kita saksikan dulu videonya, video tari patenung. Kita lihat di situ yang mana masuk bagian-bagiannya, yang mana parisi, yang mana matenung. Silahkan kita saksikan videonya.
seperti itu. Jadi ada beberapa soal balui pakotanai engkai riawai. Jadi ada soal kita akan bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, menjawab soal. Yang pertama itu tahun siagaro pamulana engka tari patenunge. Aga bahan nama tenung, kemudian siaga egana kedo-kedo na dendange na patenunge tepu manangi. Aga ni pigau kedo-kedo nama keteluna pak dendangin na patenung panasai. Jadi ini ada 4 saja soal. Makuani ro pale wadiu pelaturaki materiku. Semoga ada yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.